Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada seri tutorial belajar Excel akuntansi. Seri 5 ini kita akan belajar tentang bagaimana cara mengisi sheet neraca lajur ya. Kita akan mulai. Pertama kali teman-teman harus buat dulu format seperti ini ya. Mulai dari nama usaha, kemudian neraca lajur dan periode. Nah, ini bisa diambil dari kolom sebelumnya ya. Cukup dengan mengklik sama dengan kemudian menekan nama usaha yang ada di kolom buku besar ya, bisa seperti itu ya. Artinya di sheet BB kemudian sel B2, kira-kira seperti itu. Hal yang sama juga untuk neraca lajur, kita tulis tangan, dan untuk periode juga bisa kita ambil di bagian buku besar. Selanjutnya teman-teman membuat kolom seperti ini, kolom full ya, dari kode, nama akun, kemudian ini tipe. Sebenarnya kita belum isi, tulis saja apa apa tipe ini, kemudian pos itu posisi, SN saldo normalnya. Kalau posisi itu ada dua, nanti neraca atau laba rugi ya. Kemudian saldo normal itu ada dua, debit dan kredit. Kemudian kita akan cari saldo awal, pergerakan saldo awal baik debit maupun kredit. Begitu juga pergerakan debit dan kreditnya, saldo akhir debit dan kredit, laba rugi juga sama debit dan kredit, dan yang terakhir adalah neraca baik debit maupun kreditnya akan kita cari ya. Nah, di bagian ini kita tambahkan filter untuk menampilkan atau menyembunyikan data yang kosong ya. Misalnya ini ada beberapa data yang tidak ada nilainya, itu bisa kita sembunyikan dengan menggunakan filter. Oke, kita mulai dari kode ya. Saya jelaskan, perhatikan teman-teman ya. Kode, klik di sel kode. Itu hasilnya diambil dengan menggunakan fungsi if, tetapi dengan memanfaatkan sheet COA. Ini sheet COA seperti ini ya. Sheet COA, jadi COA B5 jika yang sel B5 yang ada di COA sama dengan kosong, maka kosong. Jika dia berisi, maka ambil sel COA di sel B5. Coba kita lihat sel COA B5 nya mana ya. Nah, ini soal B5 ya. Nanti ketika kita klik dia akan menghasilkan COA B5 ya. Saya coba dulu. Misal ini saya hapus ya. Oke, saya klik yang ini. Klik, maka dia akan menghasilkan COA B5. Ya, kira-kira seperti itu ya. 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 Kemudian kalau sudah dapat hasilnya, maka kita tinggal copy ke bawah, dan hasilnya akan sama persis dengan yang ada di kolom kode. Nih, kolom kode di sheet COA ya. Itu seperti itu. Nah, hal yang sama nanti akan kita lakukan juga untuk kas ya. Jadi kas dia menggunakan fungsi indeks untuk membandingkan antara kode yang ada di bagian kiri B8 ini dengan nama akun yang ada di yang define yang sudah kita buat di sel COA ya. Nah, jadi sebelum kita ngisi nama akun, pastikan Anda sudah bikin define ya, nama akun dan kode akun. Bebas sih. Di pertemuan tentang buku besar dan jurnal sudah kita bahas bagaimana cara membuat define seperti ini ya. Oke, saya contohkan saja, misalnya nama akun itu diambil dari kolom ini. Kita blok, contohnya saja blok salah 34 kalau tidak salah ya. 34 atau nah, ini saya blok kebetulan sampai dengan 37 ya. Blok dari C5 sampai dengan C37. Kemudian tulis di sini nama akun, kemudian enter. Nah, hal yang sama juga untuk kode akun. Kode akun kita sudah bisa menggunakan define kode, atau bisa dengan menggunakan kode akun yang sudah kita buat. Ini sengaja saya lebihkan ya, biar kalau ada penambahan lebih enak ya. Nah, nih seperti itu. Kalau teman-teman mahasiswa mau sampai dengan 23 saja, silakan saja, tidak masalah. Tapi di sini saya contohkan sampai 37. Jadi kalau misalnya terjadi penambahan kode, maka kita sudah sediakan ringnya atau selnya ya. Seperti itu. Oke, lanjut. Jadi kita sudah dapat. Jadi caranya adalah if errorin kalau misalkan kodenya tidak ada. Ya. Jadi sebenarnya rumusnya ini saja. If error index buka kurung nama akun, kemudian koma means B8 yang ini ya. B8 kode akun, koma 0 tutup kurung 2 kali, petik-petik. Ini artinya
pengisian nama akun akan diambil berdasarkan perbandingan atau match sel B8 itu dengan define kode akun dengan ringnya 0. Jika indeks ini tidak terpenuhi, artinya if-nya tidak berfungsi error, karena apa? Karena kodenya tidak ada, maka dia akan menampilkan hasil kosong ya, kira-kira seperti itu. Itu ya. Kemudian selanjutnya adalah tipe. Tipe juga sama. Tipe kalau ini dengan menggunakan nama akun dan kode akun, ini menggunakan coa tipe. Coa tipe ini beda-beda nih, jangan sampai bingung ya. Sini saya buat beda-beda, tapi sebenarnya intinya sama. Ya, kalau saya blok nih, nah ini coa tipe. Ada yang mau diblok langsung full seperti tadi bisa, atau bisa cukup klik nama kolomnya saja, kemudian langsung buat coa tipe. Gitu juga sama di ini kemarin ya. Ada coa debit, juga ada coa kredit ya. Seperti itu. Jadi coa tipe, kemudian if error index coa tipe, match B8 kode. Boleh pakai yang kode akun tadi. Ini kan ini ada kode akun. Boleh pakai yang ini enggak apa-apa. Atau menggunakan kode saja tidak apa-apa, karena di sini yang kita buat kebetulan adalah ini kode ya. Kita blok saja kode seperti itu. Itu ya untuk kolom tipe. Ini kasih aja nama tipe nanti di sini. Kemudian selanjutnya posisi. Posisi ini kita ambil dari kontrol ya. Kontrol ini kita sudah buat, ini posisi ya. Ini kita blok. Nah, ini namanya posisi. Maaf, ini saldo normal, SLD normal. Sedangkan ini namanya apa? Posisi. Jadi ketika kita isi tinggal panggil saja. Ya, if error index posisi akan diisi berdasarkan perbandingan di 8 dengan tipe. Tipe yang mana tipenya? Tipe yang ada di sini. Tipenya yang ada ini tadi. Nah, tipe itu ya, kode tipe, atau bisa pakai coa tipe begini ya. Maaf, tipe yang ini ya. Tipe yang ada di kontrol. Sama saja sebenarnya. Mau ngambil tipe yang di sini atau tipe yang dikontrol juga sama saja. Tapi karena ini berkaitan dengan saldo normal dan posisi, sebaiknya kita gunakan tipe yang di sini ya. Di tipe yang di bagian sheet control yang kita ambil tipenya. Oke, saldo normal juga sama. Ini beda ini posisi, sedangkan ini saldo normal ya. Oke, itu teman-teman ya, cara mengisi kolom kode, nama akun, tipe, posisi, dan saldo normal. Selanjutnya kita akan ke pengisian angka ya. Perhatikan, kita masuk ke saldo awal debit, sama tuh. If error index coa debit, tadi ini ada coa debit, match B8 kode ya, dari coa semua bisa ya. Kemudian juga sama kredit ya, if error index coa kredit match B8 kode, 0. Untuk pergerakan juga sama. Maaf, itu saldo awal kita ambil dari coa ya. Ini saldo awalnya ya, saldo awal diambil dari coa. Jadi coa debit, dan coa kredit. Kemudian untuk pergerakan, pergerakan ini kita menggunakan fungsi tambahan, itu sum ya. Jika B8 kosong ini ya, maka dia kosong. Selain itu, lakukan penjumlahan dengan ketentuan apa? JU kode, B8, JU debit. JU kode dapat dari mana? Dari jurnal nih, kita sudah kemarin nih. JU kode dan JU debit, yang lupa dari jurnal kemarin. JU kode ya tuh, dan JU debit. Kita kan sudah ada JU kredit nanti ya. Ada JU enggak ada nih ya. JU rep, JU tanggal, JU keterangan ya. Seperti itu ya. Jangan lupa. Jadi caranya seperti itu. Jadi nah, hal yang sama juga untuk kredit, gantiin saja bedanya. Misalnya tadi JO debit, JO kredit. Untuk saldo akhir hanya menjumlahkan saja ya. If F8 sama dengan DB, dia berdasarkan saldo normal ya. Jika saldo normalnya DB debit, maka G8, mana G8? Ini nih ya, G8 ditambah I8. Selain itu H8 ditambah J8, 0. Artinya kalau tidak terpenuhi dia 0. Kredit juga sama, tapi diganti KR. Jika F8 sama dengan KR, maka H8
dikurang J8, selain itu G8 dikurang I8, itu menghasilkan kredit ya. Nah lanjutnya laba rugi. Laba rugi berdasarkan posisi. Jika F8 sama I8 tadi F ya. Jika I8 sama dengan LR ini, misalnya LR, maka K8 itu artinya sama ini yang diambil. Selain itu 0. Sedangkan kredit jika E8 sama dengan NRC, FE8 sama dengan NRC, maka L8 berarti ini yang diambil. Jadi dia memindahkan kolom saldo akhir itu tapi berdasarkan posisinya ya. Dan yang terakhir adalah neraca. Neraca berdasarkan E8 juga. E8 sama dengan neraca sama dengan K8, sama seperti tadi ya, bersama. Jika dia laba rugi, maka jika NRC ya untuk debitnya dia ambil, jika NRC dia ngambil dari K8, jika dia untuk kreditnya, jika NRC dia ngambil dari L8. Jadi hanya memindahkan ini saja, K8 dan L8 ya, seperti itu. Tapi dia berdasarkan posisinya, dia harus NRC neraca, karena yang kita cari adalah neraca. Nah, jika rumus-rumus tadi sudah dapat, kita langsung copy ke bawah, bisa per kolom atau bisa sekaligus seperti ini, baru kemudian teman-teman tarik ke bawah ya, bisa seperti itu ya. Itu hasilnya. Nah, baru yang bagian bawah nanti kita jumlahkan saja ini dengan menggunakan sum, ini sum, yang ini juga sum, yang ini juga sum, ini sum juga, atau ditarik sekaligus tidak apa-apa, tarik langsung ke bagian paling kanan seperti itu ya. Ya, untuk kita totalkan kreditnya N ini kita pindahkan yang berisikan cuma N29. N29 berarti kita ambil dari kolom N29. Berarti memindahkan sini saja ya. N29 ini dari N29 dikurang M28, mana N28 dikurang M28. Jadi ini dikurang ini, hasilnya ke sini. Sedangkan ini adalah N, yang memindahkan saja seperti itu ya. Selanjutnya ini bisa ditambahkan dua ini juga bisa ditambahkan kedua ini. Nanti baru cari balance atau tidak antara keduanya ini ya, balance atau tidak dengan fungsi yang pernah kita bahas di kolom di kolom zona ini sudah ada balance. Silakan ikuti saja cara yang ini seperti ini ya, untuk nyari not balance atau balance. Sedangkan untuk cari laba ini rumusnya, jika N29 lebih besar sama dengan maka laba, selain itu rugi. Oke, seperti itu teman-teman ya. Nah, baru kemudian teman-teman buat filter saja. Ini sudah saya ajarkan filter kemarin, sama filter ini seperti kita bikin filter yang ada di kolom di kolom BB ini, seperti ini, sama, ikuti saja langkah-langkahnya ya untuk mencarinya seperti itu. Jadi langkah-langkahnya untuk bikin filter sama seperti langkah-langkah yang akan kita lakukan di sini ya. Nah ya, seperti itu ya, bisa kita hilangkan. Oke ya, tuh yang tampil saja itu teman-teman ya. Nanti yang terakhir boleh di hide untuk kolom tipe, posisi dan saldo normalnya, boleh di hide seperti ini. Ini sudah kita ajarkan kemarin tuh ya. Oke, seperti itu kira-kira untuk teknis pengisian neraca lajur pada video tutorial kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.